Welcome to Ibnu Taimiyah Islamic Boarding School. Selamat datang di pesantren Ibnu Taimiyah Putri. Di kaki Gunung Salak yang tidak jauh dari kota Bogor, berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk. Bangunan inilah yang menyemai calon-calon generasi Robbani. Itulah mereka, remaja dari seluruh pelosok Nusantara yang datang dengan tekad dan semangat membara dalam menuntut ilmu syar'i. 4 pilar kebanggaan kami adalah religius, berkarakter, cerdas, dinamis, dan progresif. Profil pesantren Ibnu Taimiyah Putri. Pesantren Ibnu Taimiyah Putri memiliki 10 ruang kelas MTS, 6 ruang kelas MA, dan ruang penunjang pembelajaran di kelas seperti lab komputer, MIPA, dan perpustakaan. Masjid. Masjid pesantren Ibnu Taimiyah terdiri dari 2 lantai yang mampu menampung kurang lebih 400 santriwati. Ruang serbaguna. Ruang serbaguna ini digunakan untuk makan bersama para santriwati. Ruang organisasi santriwati pesantren Ibnu Taimiyah atau yang biasa disebut OSPI. Ruang ini digunakan sebagai tempat diskusi para pengurusnya untuk mengekspresikan karya mereka. Sebagai fasilitas penunjang kesehatan bagi para santriwati, guru, karyawan, bahkan warga sekitar, pesantren Ibnu Taimiyah menyediakan klinik utama dan klinik yang berada di dalam area pesantren putri dengan tenaga medis di dalamnya. Minimarket. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari santri, tersedia minimarket dengan nama Barokah Ar-Rifai. Tidak hanya bagi santri, minimarket ini juga banyak membantu guru, karyawan, dan warga sekitar. Tersedia berbagai jenis makanan dan berbagai keperluan lainnya. Jika kehabisan uang tunai, jangan khawatir, tersedia anjungan tunai mandiri di sebelahnya. Selain minimarket utama, juga terdapat minimarket tambahan di dalam area pesantren putri. Sarana olahraga. Pesantren Ibnu Taimiyah menyediakan sarana olahraga berupa lapangan bulu tangkis dan lapangan bola basket untuk santriwati yang ingin menghilangkan kejenuhan dari penatnya aktivitas. Sarana transportasi. Sebagai upaya dalam menunjang kelancaran berbagai program pesantren, tersedia 1 unit bus berkapasitas 35 penumpang, 2 unit mobil EPV, 2 unit mobil ambulan, dan 2 unit kendaraan pengangkut barang. Air RO. Pesantren memiliki sumber mata air dari kaki Gunung Salak. Kegiatan pesantren Ibnu Taimiyah Putri. Suasana di pesantren sangat identik dengan kebersamaan. Bahkan lingkungan pendidikan pun menyatu dengan sistem sosial para santriwati. Memang tidak mudah untuk kami berpisah dengan orang tua dan keluarga. Tapi di sini kami tidak sendiri. Kami hidup bersama, belajar bersama, bahkan susah senang bersama. Ikatan emosional sesama santriwati sangat kuat. Solidaritas di antara kami pun terbangun karena kami sama-sama berjuang dalam meraih keberhasilan kami. Dan disinilah cerita kami dimulai. Sabtu merupakan awal hari kami menjalani berbagai kegiatan yang ada di pesantren tercinta ini. Hawa dingin tidak mengalahkan kami untuk beranjak memulai aktivitas. Bahkan rasa dingin yang merasuk ke dalam tulang kami ini menjadi penyemangat pada setiap pagi kami. Kami mengawali hari dengan aktivitas kami di masjid. Berjalan menuju ke masjid dengan memperhatikan adab-adabnya seperti masuk dengan tenang dan sopan, berdoa masuk masjid, serta mendahulukan kaki kanan. Sembari menunggu datangnya waktu subuh, kami melaksanakan sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Sebagaimana moto pesantren Ibnu Taimiyah, bersama Al-Quran
kita maju. Kami melakukan pembiasaan diri dengan mengikuti program Halakoh Tahfizul Quran Ba'da Subuh bersama dengan para pembimbing kami dari Ustazah Musyrifah. Lalu kami lanjutkan dengan berusaha mempelajari dan memahami Al-Quran di kelas di bawah bimbingan Ustadz Musni Halim Al-Hafiz. Tak hanya itu, pesantren ini juga memiliki program tasmi dan tahsin Al-Quran setiap hari Sabtu. Tasmi Al-Quran adalah kegiatan di mana kami menyetorkan hafalan kami kepada Ustazah Musyrifah di depan seluruh santriwati. Adapun tahsin Al-Quran merupakan kegiatan talaki Al-Quran di mana pembimbing membacakan ayat yang kemudian diikuti oleh seluruh santriwati. Setelah kegiatan dari divisi bagian tahfiz berakhir, kami diarahkan menuju ruang serbaguna untuk memulai sarapan pagi. Lalu, pesantren mengharuskan santriwati untuk membersihkan atau melakukan piket kamar masing-masing setiap harinya, guna membimbing kami menjadi pribadi yang mandiri. Adapun untuk memotivasi santriwati agar tetap semangat dalam menuntut ilmu, ceramah singkat dari asatidz dan ustadzat diberikan setiap kegiatan apel bersama, yakni pada hari Sabtu pagi. Kegiatan belajar mengajar atau KBM dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setelah berakhirnya KBM dan Isoma, kami dianjurkan untuk beristirahat di sakan masing-masing agar bisa melanjutkan aktivitas pada sore hari dengan semangat baru. Ba'da asar, kami diarahkan untuk tetap di masjid dan membaca zikir petang. Zikir pagi dan petang memiliki manfaat yang luar biasa dalam menolak bala. Selain itu, kami juga dilatih untuk mengasah kompetensi kami, seperti pembacaan hadis, pidato bahasa Inggris, dan pidato bahasa Arab. Pesantren juga menyiapkan kegiatan ekstrakurikuler untuk santriwati, seperti basket, badminton, memanah, dan tenis meja. Jumat adalah hari libur bagi kami, santriwati, di mana pada hari itu diperbolehkannya penjengukan. Akan tetapi, sebelum melakukan penjengukan, kami diwajibkan untuk mengikuti piket kawasan. Batas penjengukan pun hanya diperbolehkan sampai sore hari, karena pada malam harinya kami harus mengikuti kajian Jumat rutin. Dan pada hari Jumat, terkadang donatur menyumbangkan sebagian harta mereka untuk menyukseskan kegiatan Jumat Berkah. Adapun kegiatan lainnya di pesantren Ibnu Taimiyah tercinta adalah kunjungan rutin perpustakaan, karena perpustakaan berperan sebagai pusat sumber informasi untuk mewujudkan dan menciptakan insan berprestasi, berbudaya, terampil, dan bertakwa, serta mampu menggali ilmu pengetahuan dan teknologi melalui budaya baca. Dan kegiatan tahunan atau perlombaan yang kami tunggu-tunggu adalah language event dan writing contest se-Jabodetabek. Selain itu, upaya mewujudkan kepedulian santriwati untuk membentuk karakter yang peduli sosial, pesantren Ibnu Taimiyah Putri menyelenggarakan kegiatan bakti sosial setiap tahunnya. Para santriwati yang telah menyelesaikan studi di jenjang MA masih harus melewati 1 tahun tambahan yang disebut sebagai program khidmat atau yang dinamakan dengan masa pengabdian. Program ini bertujuan untuk mengamalkan dan mengembangkan kualitas para santri setelah menimba ilmu, agar apa yang telah didapat mampu menjadi manfaat bagi masyarakat. Santri pengabdian secara otomatis akan diberikan amanah untuk mengajar dalam kegiatan belajar mengajar pondok pesantren. Secara tidak langsung menjadi bekal untuk berani tampil di depan umum, berbicara di hadapan banyak orang, dan dapat menyampaikan materi-materi pelajaran. Santri pengabdian diberi tanggung jawab untuk mengurus banyak hal, seperti memberikan pengajaran tambahan yang belum dipahami oleh santriwati, membimbing berjalannya berbagai kegiatan, serta mempermudah komunikasi antara orang tua dan santriwati. Selain program khidmah, pesantren Ibnu Taimiyah memiliki program lainnya yang bisa diikuti oleh santriwati, yakni program Baitul Quran atau yang biasa disebut BEQI. Tentunya tidak mudah bagi kami untuk mengikuti program ini, karena kami harus melewati beberapa seleksi terlebih dahulu. Pesantren itu adalah tempat untuk mencetak generasi milenial
yang istiqomah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Murojaah Quran, murojaah pembelajaran, dan lain-lain. Agar bisa menghafal 30 juz, banyak hadis, dan juga bisa membenarkan orang yang salah. Alhamdulillah, Ana sudah memasuki tahun keempat di pesantren ini. Selama 4 tahun Ana belajar tentang ilmu yang luar biasa, yang dimana ilmu tersebut Ana tidak bisa dapatkan di luar sana. Guru-gurunya yang mengajarkan tentang akhlak dan adab yang wajib seorang muslim miliki. Jadi mulai adab kita, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dan bagaimana kita menyayangi yang lebih muda. Dari akhlak kita belajar pentingnya kita memiliki sifat zuhud, qanaah, dan rendah hati. Ilmu tersebut insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita. Maka dari itu, anak sangat bersyukur bisa bersekolah di pesantren ini. Dari mulai belajarnya yang sangat seru, fasilitasnya yang sangat memadai, teman-temannya yang saling mendukung, solidaritas yang kuat, kita saling belajar, dan kita juga belajar di sini yaitu untuk saling memaafkan, mudah memberi, dan masih banyak lagi. Lingkungannya yang sejuk, asri, dingin, sangat mendukung bagi santrinya untuk belajar lebih giat lagi, sangat mendukung bagi santrinya untuk bisa menjalankan ibadah lebih taat lagi kepada Allah. Di sini saya belajar untuk bisa lebih sabar, untuk bisa rendah hati, untuk bisa qanaah, merasa serba cukup, tidak untuk berfoya-foya, dan masih banyak lagi. Pesan anak selama anak belajar di sini yaitu agar pesantren ini lebih maju dan melahirkan generasi yang berkualitas, yaitu generasi yang mengedepankan Al-Quran dan Sunnah.